Assalamualaikum, perkenalkan aku Tiara dari kelompok KKNT Bogor Kap 97, Desa Cimanggu 2. Hari ini kita akan belajar mengenai pencatatan keuangan sederhana pada UMKM. Oh iya, sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar materi yang kita pelajari dapat dipahami dengan mudah. Oke, selanjutnya, sebelum kita melakukan pencatatan keuangan, kita harus melakukan dua hal terlebih dahulu, yaitu pertama, memisahkan uang pribadi dengan uang usaha, dan yang kedua, memposisikan diri kita sebagai pegawai dalam pembukuan. Nah, kira-kira kenapa sih kedua hal tersebut harus dilakukan? Jawabannya, pertama, tujuan dari memisahkan uang pribadi kita dengan uang usaha adalah untuk menghindari keraguan dalam pemakaian antara uang pribadi dan juga uang usaha, sehingga kita tidak perlu khawatir apabila uang pribadi kita nanti akan terpakai untuk usaha ataupun sebaliknya. Kedua, tujuan dengan memposisikan diri sebagai pegawai yaitu agar keuntungan dari usaha tidak kita ambil semua, sehingga dapat diputarkan kembali untuk mengembangkan usaha. Nah, alat yang dibutuhkan untuk melakukan pencatatan keuangan sederhana yaitu buku, pulpen atau pensil, tip X atau penghapus, dan juga penggaris. Berikut langkah-langkah pencatatan keuangan sederhana menggunakan alat tulis sederhana. Langkah ke-1 yaitu membuat tabel buku kas untuk pencatatan keuangan usaha. Teman-teman bisa membuat tabel buku kas menggunakan buku khusus ataupun buku biasa. Namun, disarankan agar buku yang digunakan nanti tidak dicampur untuk mencatat yang lainnya, sehingga buku kas dapat digunakan hanya untuk mencatat keuangan saja. Kemudian, isi pada tabel buku kas meliputi nomor, tanggal, keterangan, uang masuk, uang keluar, dan juga saldo. Langkah kedua yaitu mengetahui apa saja yang masuk ke dalam pemasukan. Nah, pada langkah ini, teman-teman sudah mulai mencatat apa saja yang masuk ke dalam pemasukan. Pada contoh ini, pemasukan mencakup modal, hasil penjualan, penerimaan piutang, tambahan modal, ataupun yang lainnya. Nah, berikut contoh penulisan pemasukan pada buku kas. Pertama, masukkan nomor urut dan juga tanggal sesuai dengan pemasukan. Setelah itu, masukkan keterangan di kolom keterangan. Keterangan ini merupakan keterangan pemasukan, seperti modal, hasil penjualan, penerimaan piutang, ataupun tambahan modal. Seperti itu. Setelah itu, untuk jumlah pemasukan dimasukkan ke dalam kolom masuk sesuai dengan keterangannya. Seperti modal, masuk 500.000. Hasil penjualan, masuk 700.000. Penerimaan piutang, masuk 200.000, dan tambahan modal masuk 100.000. Setelah itu, untuk saldo pertama ditulis sesuai dengan pemasukan pertama, yaitu 500.000. Untuk saldo kedua, itu merupakan saldo pertama ditambah dengan pemasukan kedua, yaitu 500.000 ditambah dengan 700.000, jadinya 1.200.000. Selanjutnya untuk saldo ketiga yaitu saldo kedua ditambah dengan pemasukan ketiga, yaitu 1.200.000 ditambah dengan 200.000, jadi 1.400.000. Sama juga dengan seterusnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu langkah ketiga. Nah, langkah ketiga ini dilakukan untuk mengetahui yang termasuk ke dalam pengeluaran. Nah, pada langkah ini, teman-teman akan menulis hal yang sama seperti langkah kedua. Namun, bedanya untuk langkah ketiga ini diperuntukkan untuk pengeluaran, seperti pembelian, pembayaran utang, biaya transportasi, dan juga gaji karyawan. Nah, selain itu, kolom yang diisi adalah kolom keluar. Jika tadi langkah kedua itu adalah kolom masuk, maka langkah ketiga ini dimasukkan ke kolom keluar karena merupakan pengeluaran. Selanjutnya, langkah keempat yaitu melakukan pencatatan transaksi pada usaha. Pada langkah ini, saldo pemasukan akan dijumlahkan dan akan dikurang dengan pengeluaran. Teman-teman bisa melihat contoh pencatatan transaksi pada kolom saldo. Pada kolom tersebut, terlihat bahwa terjadi penjumlahan pada bagian pemasukan dan terjadi pengurangan pada bagian pengeluaran.
Nah, terlihat pada kolom yang berwarna merah, terjadi pengurangan akibat pemasukan yang bertemu dengan pengeluaran. Jadi 1,1.500.000 dikurangin dengan 1.500.000 dikurangi dengan 150.000. Jadi 1.350.000 dan juga seterusnya. Setelah itu, yang terakhir yaitu menghitung laporan laba atau rugi. Laporan laba atau rugi ini diketahui dengan cara jumlah penerimaan atau yang biasa dikenal dengan jumlah pemasukan dikurang dengan jumlah pengeluaran. Pada contoh kali ini, laporan laba rugi sama dengan jumlah seluruh pemasukan sebesar 1.500.000 dikurangi jumlah seluruh pengeluaran sebesar 500.000, sehingga laba ruginya yaitu 1 juta. Nah, sekian pembelajaran pencatatan keuangan sederhana pada UMKM. Untuk kalian yang mau tahu rekomendasi untuk pencatatan keuangan sehari-hari atau pribadi dan juga aplikasi yang membantu pencatatan dan bukti transaksi, bisa langsung cek caption di bawah ini. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!